Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video ketiga dari bab transformasi Laplace. Fokus dari video ini itu adalah penerapan pengaplikasian transformasi Laplace dalam menyelesaikan persamaan diferensial. Jadi di mata kuliah ini, di mata kuliah Matematika 2, bab pertama yang kita pelajari itu adalah PDB, persamaan diferensial. Di sini kita akan kembali ke situ namun menyelesaikan PDB tersebut dengan cara transformasi Laplace, tidak dengan cara yang eksak, tak eksak, kemudian Bernoulli dan sejenisnya. Enggak seperti itu. Itu konsep transformasi Laplace saja, lebih mudah. Oke, namun untuk memahami PDB pada transformasi Laplace, di 2 video sebelumnya kita belajar mentransformasikan, kemudian video berikutnya menginverskan. Padahal dalam persamaan diferensial ada fungsi diferensial di sana. Seperti apa bentuk transformasi fungsi diferensial, transformasi Laplace dari fungsi diferensial itu belum diajari. Maka sebelum masuk ke aplikasinya itu belum dijelaskan. Yang PDB transformasi. Nah, di sini sebelum masuk ke aplikasinya, diperkenalkan dulu transformasi Laplace terhadap fungsi diferensial. Nah, ini transformasi Laplace dari fungsi turunan. Nama lainnya diferensial. Jadi kita akan menentukan transformasi Laplace untuk keperluan menyelesaikan persamaan diferensial linier. Semoga masih ingat, kan ada PDB, PD linier, PD tak linier, non linier. Semoga masih ingat. Maka untuk itu kita perlu menentukan transformasi Laplace dari fungsi turunan, seperti yang dijelaskan di sebelumnya tadi. Nah, transformasi Laplace dari fungsi turunan ini teknisnya seperti ini. Jadi kalau turunan pertama dia jadi S. Sederhana. Jadi kalau N, Sn dulu. Kemudian Sn-1, Sn-2, dan seterusnya sampai habis. Sampai kalau ini S, berarti habisnya adalah S pangkat 1, S pangkat 0, nah ini Ft. Ini kalau naik, Ft sananya turunan. Langsung contoh saja mungkin ya. Nanti setelah penyelesaian ini konsep penyelesaiannya ini ya. Jadi teknisnya seperti ini, ada persamaan diferensial. Kemudian persamaan diferensial itu kita transformasikan. Langkah 1, transformasikan seperti di video 1. Kemudian setelah ditransformasikan, kita dapat persamaan pengganti yang asalnya TTT, kemudian jadi SSS. Seperti itu fungsinya. Setelah transformasi di video 1. Kemudian selanjutnya dimanipulasi aljabarnya. Dimanipulasi berarti diolah sedemikian rupa. Kemudian setelah diolah sedemikian rupa didapatkan solusi persamaan pengganti. Nanti ada caranya, dicontoh. Kemudian langkah terakhir ada 3 langkah. Merahnya 3, transformasi, manipulasi, inverse. Langkah ketiga itu adalah inverse. Video sebelumnya, video kedua, itu inverse. Ini video pertama, ini video kedua. Ini aljabar, SMP, SMA, SMK, matematika dasar. Ya, jadi solusinya kemudian diinverskan, dapat solusi persamaan diferensialnya. Jadi tidak kayak di bab awal dulu diintegralkan, kemudian dipisah sama sesama variabel, kemudian linier, Bernoulli, eksak, tidak seperti itu. Tidak melihat itu. Langsung ditransformasi, dimanipulasi, diinverse, selesai. Konsepnya seperti itu. Contoh. 2 contoh. Semuanya persamaan diferensial orde 2. Di bab 1
dulu, kemarin-kemarin, orde 1 saja. Ini langsung saya contohkan orde 2. Tentukan solusi persamaan diferensial berikut. Diferensial pangkat 2, turunan kedua, Y terhadap T, bacanya begitu. D pangkat 2Y per dt kuadrat plus Y sama dengan 1. Baca secara teknis matematik. Baca fisisnya, turunan atau diferensial 2 kali dari Y oleh T ditambah Y sama dengan 1. Syarat batasnya saat T-nya 0, Y-nya 1. Kemudian turunan dari Y, 0. Ini yang nomor B. Oke, itu cara bacanya saja. Penyelesaiannya. Oke, ini soalnya tadi. Maka langkah pertama, transformasi Laplace pada persamaan. Video 1. Kalau lupa, dilihat. Nah, yang ini kita ubah bentuknya biar lebih enak dikerjakan. Ini turunan 2 kali, ini nggak diturunkan, sama dengan 1. Tidak ada yang berubahnya, berubah simbol saja. Nah, yang ini di Laplace, plus di Laplace, sama dengan di Laplace. Masing-masing di transformasi Laplace. Sifat transformasi Laplace. Nah, ini jadi S kuadrat YS min S Y0 min Y akset plus Y sama dengan 1 per S. Dari mana ini? Mulai dari yang ini dulu. Yang ini 1, 2, 3 dari rumus. Rumusnya saya kembalikan lagi. Nah, ini. Kalau turunan dia nggak dimulai dari turunan. Kalau turunan 1, turunan kedua yang diturunkan, maka ini turunan pertama. Pangkatnya 2. Berakhir di turunan 1 di belakang. Kita kembali. Nah, ini. S kuadrat YS, YT jadi YS. Kalau di di teorinya di sini di videonya itu FT jadi FS. Ini YT jadi YS. Kemudian ini kan pangkat 2, tak ada pangkatnya sama dengan 0. Kemudian pangkat 0, ini pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0, kalau bisa ditulis, diturunkan. Sama dengan 0 juga. Selesai. Kemudian plus YT ya YS 1 per S. Video 1. Kalau lupa. Nah, sampai di sini sudah selesai ditransformasi. Tinggal dimasukkan syarat batasnya ini. Masukkan syarat batasnya. Ketemunya begini. Yang ini kan, ini katanya 1, berarti S kali 1. Yang ini 0, berarti min 0. Nggak usah ditulis. Plus Y sama dengan S. Langkah 1 selesai sampai di sini. Ditransformasikan. Jadi S semua. Kemudian langkah 2. Manipulasi aljabar. Bagaimana tujuan memanipulasi aljabar itu kemana arahnya seperti itu? Itu pertanyaannya sebenarnya. Nah, tujuannya itu adalah menjadikan ini dimanipulasi menjadi YS sama dengan YS sama dengan bla bla bla. Seperti itu. Nah, ini. Kita tulis ulang. Kemudian ini kan ada min S. Pindahkan. Plus S. Semua yang berurusan dengan YS ada di sebelah kiri. Kemudian buat YS-nya dikeluarkan. YS sama dengan YS buka kurung S kuadrat plus 1. Nah, ini penyebutnya disamakan. 1 plus S kuadrat per S. Nah, ini jadi dapat YS. Sama dengan. Jadi begini. Ini 1 plus S kuadrat plus 1 sama. Hanya beda tempat aja. Coret. Tinggal 1 per S. Jadi YS-nya adalah 1 per S. Yang dimaksud manipulasi langkah kedua ini
sampai jadi YS ke bentuk paling sederhana. Langkah kedua selesai sampai di sini. Selanjutnya langkah ketiga. Inverse transformasi Laplace, video kedua. Sebelum video ini dibuat. Transformasikan. Apa yang ditransformasikan? YS sama dengan 1 per S. Bentuk terakhir tadi. Yang bentuk terakhir langkah 1 dimanipulasi aljabar jadi YS sama dengan 1 per S. Hasil manipulasi aljabar dari bentuk terakhir langkah kedua, kita operasikan inverse transformasi Laplace sesuai dengan penjelasan video sebelumnya. Video kedua dari bab ini. Nah, ini jadi dapatnya YT sama dengan 1. Maka ini solusinya. Jadi solusi dari persamaan diferensial d kuadrat y per dt kuadrat plus y sama dengan 1 dengan syarat batas y0 sama dengan 1, kemudian y aksen 0 sama dengan 0 adalah yt sama dengan 1. Langkah 1 transformasikan. Langkah kedua memanipulasi aljabar. Kemudian langkah ketiga inverse, baru dijawab pertanyaannya, keinginan soalnya. Jadi, solusi dari persamaan diferensial adalah seperti itu. Penyelesaian berikutnya. Contoh terakhir. D kuadrat Y plus DT kuadrat min 3 DY per DT plus 2Y sama dengan 2E min T. Gimana solusinya? Ini syarat batasnya. 0, 1. Sama, langkah 1 sama seperti halnya cara tadi. Transformasikan Laplace pada persamaan. Kita transformasikan, kita bentuknya sederhanakan dulu biar enak dilihat, tidak kompleks ribet seperti ini. Ini turunan kedua, ini turunan pertama, jangan lupa jangan sampai tiba-tiba minus jadi plus. Teliti, rapi. Nah, ditransformasikan Laplace masing-masing suku. Kemudian yang ini, yang pertama ini jadi S kuadrat min S, sama seperti contoh tadi. Kemudian ini min 3L YT, nah ini jadinya. Kemudian ini 2 YT jadi S. Ini 2 ini kan min, berarti S min 1. Ini kan min 1T. S min 1 jadi S plus 1. Seperti itu. Video pertama. Ya, transformasi Laplace. Kemudian masukkan nilainya. Ini yang ini min 1 katanya. Yang ini kan apa namanya? Y0 katanya 2, maka jadi 2S. Min 2S ini min 1. Ini min 1 soalnya. Sama ini jadi min Y0, ini Y02 jadi min 2. Seperti itu. Nah, ini baru sebenarnya sampai di sini kan sudah beres toh. Tinggal disederhanakan aja. Kita mulai sederhanakan manipulasi aljabarnya di langkah kedua. Min 2, ini min 1 plus 1. Min 3S, min 3 ini. Min 3 min 2 plus 6. Min kali min plus 3 kali 2, 6. 6, min plus 2 sama dengan 2 S plus 1 S plus 1. Jadi tidak ada yang hilang. Selanjutnya ini yang Y seperti tadi, yang YS yang ada YS-nya pindah ke kiri, yang tidak ada YS-nya pindah ke kanan. Ini berarti pindah ke sana plus 2S. Ini plus 1 plus 6 plus 7 pindah ke sana min 7 ini. Yang lain standby di kiri, kebetulan sudah di kiri. Kemudian YS-nya dikeluarkan. S kuadrat min 3 plus 2. S kuadrat min 3S, min 3S ya, plus 2. Nah, ini penyebutnya disamakan. Ini 2S kuadrat min 7S ini. Kemudian ini ya min 7S ini plus 2S, ini plus 2S. Ini 2S kuadrat ya, 2S kuadrat. Kemudian 1 kali 2, 2S. Kemudian ini 1 kali 2S itu udah ya tadi ya. S min 7 berarti min 7S. 1 min 7 min 7. Per S plus 1.
Lanjut. Nah, ini pindah. Ini kalau difaktorkan itu sama seperti S min 2 S min 1. Nah, ini S min 2 S min 1. S plus 1 ini dari ini. Yang atas ini 2S taruh di depan. Ini min 7 tambah 2 min 5. Ini min 7 tambah 2 juga 5. Nah, ini sudah selesai. Langkah kedua. Kemudian langkah ketiga. Inverse. Nah, ini tadi di video sebelumnya juga menjadi pertanyaan sebenarnya kalau ditanya. Kalau nggak tanya berarti paham. Pernah belajar berarti kan begitu. Jadi bentuk yang ini 2S, A-nya dipisah. Jadi S plus 1, S min 2, S min 1, di mana nanti ini caranya A, B, C. Kemudian dengan olahan manipulasi aljabar, ketemu A itu sepertiga, B itu min 7/3, dan C itu 4. Dari mana A, B, C? Dari sini. Jadi ini kalau disamakan penyebutnya dapat yang atas. Jadi tinggal ditransformasikan. Ini dapat sepertiga E pangkat min T. Ini min 7/3 E pangkat 2T. Ini 4 E pangkat T. Tinggal diurut saja sesuai angka. Ini 2 jelas lebih di awal, kemudian T, kemudian pangkat min T. Seperti itu. Sampai di sini. Itu adalah mekanisme cara menyelesaikan persamaan diferensial dengan transformasi Laplace. Sebenarnya kalau yang ini gampang, ini yang susah. Sama seperti video sebelumnya, ini yang susah. Ini yang perlu tidak tiba-tiba langsung jadi. Harus ada penjelasan. Hanya di sini sengaja tidak saya jelaskan agar ditanya. Jadi memang konsep mengajar itu sesekali harus memancing pertanyaan. Biar ada ada respon. Seperti itu. Nah, ini salah satu caranya. Ini sebenarnya sudah bisa kalau belajar sebelumnya. Dan tidak bisa kalau tidak paham sebelumnya. Itu saja. Hanya 2 contoh, tidak lebih. Nah, ini calon yang akan di EAS-kan, di evaluasi akhir semester itu calonnya seperti ini. Nanti. Kemudian sebagai info, sebagai info minggu ini, minggu ke-14 akan saya adakan kuliah via Zoom, tapi isinya bukan kuliah, tapi arahan mengenai mekanisme EAS, karena sudah masuk minggu 14, minggu ke-15, kemudian minggu ke-16, minggu ke-16-nya EAS. Jadi maksud saya biar saya bisa memberi soal itu 1 minggu sebelum waktu pengumpulan. Jadi kalian bisa mempersiapkan, karena konsepnya lebih ribet dan butuh waktu. Tidak seperti sebelumnya. Karena saya ingin melihat kejujuran pemahaman kalian dalam evaluasi terakhir nanti. Nantilah saya infokan di grup WA. Oke, seperti biasa semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.